di halaman gedung Teater Jakarta, Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Sebelum sholat dilaksanakan, kami sampaikan beberapa pengumuman, beberapa informasi. Dan 1 ekor kambing, 1 ekor sapi dari karyawan-karyawati Rumah Makan Garuda yang berada di depan Komplek Taman Ismail Marzuki atas nama nikmat kita masih bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, bisa berkumandang takbir dari semalam sampai hari ini. Itu semua mudah-mudahan menjadi telaah buat kita semuanya, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seraya berkata alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Teriring salawat dan salam sama-sama kita haturkan, limpah curahkan keharibaan baginda Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa konsisten dan istiqomah menjalankan ajarannya sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita sekarang yang ketiga berkurban. Mudah-mudahan dengan kita hadirnya di bulan yang mulia ini senantiasa menjadi anugerah buat kita semuanya. Anugerah jamaah rahimakumullah. Mari kita belajar bagaimana mereka melaksanakan rukun-rukun haji. Supaya apa? Supaya kita yang belum bisa berangkat melaksanakan ibadah haji karena kondisi yang mungkin kita belum diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau barangkali kita masih dalam antriannya, mereka bisa mendapatkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita pelajari dan ibadah kemanasik akbar, pakaian putih. Ini menunjukkan dan kita harus belajar dari sini bahwa dalam kehidupan ini kita tidak ada apa-apanya. Memang itu keadaan dan kondisi kita kehidupan di dunia ini. Kita hanya punya 2 lembar kain putih ketika kita memakai kain ihram itu. Dan semestinya dalam praktek kehidupan ketika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah harta jabatan itu. Hari tua yang sesungguhnya ketika kita sudah masuk alam barzakh, ketika kita sudah masuk, kita siapkan biaya tua kita dan lain sebagainya. Lalu apa persiapan kita menuju alam barzakh, menuju alam mahsyar, menuju alam yang kita punya untuk menuju ke sana? Dan berapa tabungan kita, deposito kita untuk menuju ke alam sana? Ini menjadi renungan kita, muhasabah kita. Mudah-mudahan dengan renungan ini kita semakin sadar bahwa ternyata selama ini kita dilalaikan oleh waktu, dilalaikan oleh keadaan. Apa yang harus kita lakukan? Maka evaluasilah, bermuhasabahlah, berhisablah. Hasibu qabla an tuhasabu. Maka hisablah diri kita sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah wa hablum minan nas. Antara ibadah spiritual kita kepada Allah dengan ibadah sosial kepada. Dan juga Allah menginginkan bahwa Ibrahim, jabatan, harta dan lain sebagainya itu bukan milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghendakinya, kita korbankan semuanya itu. Maka korban kali ini kita simbolkan dengan memotong hewan kurban. Tapi hakikatnya kita sedang memotong keegoan kita. Kita sedang menyembelih keakuan kita. Harta bukan punya aku, jabatan bukan punya aku, mobil bukan punya aku, rumah bukan punya aku, bahkan istri, anak, suami, semuanya bukan aku. Itu semuanya punya Allah Subhanahu wa taala.